Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Surawati dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Unwal Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan penjaminan mutu pendidikan. Untuk poin penting di sini ada pengertian. Ada pengertian penjaminan mutu, pengendalian mutu, dan pengembangan mutu. Yang kedua ada model pengelolaan penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga ada perbaikan mutu pendidikan. Yang keempat ada pengendalian mutu pendidikan. Ya, untuk yang pertama kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Pertama ada penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan merupakan sederet proses dan sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data tentang kinerja mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, program, dan lembaga pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan juga dapat diartikan sebagai upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolah data yang handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataannya yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program pendidikan. Itulah penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua ada pengertian pengendalian mutu atau quality control. Pengendalian mutu atau quality control merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Nah, pengendalian diperlukan dalam manajemen mutu untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. Yang ketiga ada pengembangan mutu pendidikan. Merupakan sebuah mekanisme dan prosedur untuk memastikan suatu standar mutu yang telah ditetapkan tercapai atau dapat juga dikatakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan dalam pendidikan. Pengembangan mutu sekolah di sini merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan. Namun demikian, pengembangan mutu sekolah mempersyaratkan adanya partisipasi seluruh personel sekolah dan stakeholder termasuk orang tua siswa, dan oleh karena itu secara manajerial pengembangan mutu sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, sedangkan secara operasional sehari-hari menjadi tugas seluruh personel sekolah dan stakeholder terkait. Nah, jadi untuk pengembangan mutu pendidikan itu harus ada kesinambungan antara semua pihak yang terkait supaya dapat memenuhi tujuan yang diharapkan begitu. Untuk selanjutnya di sini ada model pengelolaan penjaminan mutu pendidikan. Dengan penetapan benchmarking, maka implementasi penjaminan mutu ditetapkan dengan suatu siklus kegiatan penjaminan mutu, yaitu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, audit internal, rumusan koreksi, peningkatan mutu, dan penerapan standar baru. Untuk sasaran dari program penjaminan mutu melingkupi bidang pendidikan dan pembelajaran, sumber daya manusia, dan sistem manajemen. Program disusun berdasarkan urutan prioritas dalam suatu siklus penetapan standar, penuhan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar secara berkelanjutan. Terlaksananya seluruh program tersebut harus berdasarkan pada konteks berkelanjutan dan terus-menerus mengadopsi model Kaizen yang menerapkan PDCA, Plan, Do, Check, Action, yang didahului dengan menetapkan standar yang menjadi acuan tindakan suatu pendidikan. Nah, untuk melakukan pengolahan tersebut di sini ada beberapa kontrol yang harus dijalankan. Yang pertama harus dilakukan yaitu kontrol awal. Kontrol awal di sini berupa upaya pencegahan dan
proaktif untuk menghindari produk yang tidak diharapkan, yaitu produk dengan mutu di bawah standar yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kontrol pelaksanaan. Kontrol yang dilakukan sewaktu karyawan atau guru melakukan tugasnya, tahapan proses untuk menghasilkan produk atau jasa. Setelah pelaksanaan, yaitu harus dilaksanakan kontrol pengerjaan ulang. Tindakan yang dilakukan manakala ada kegagalan di tahap input atau tahapan pelaksanaan atau proses. Dengan kata lain, terjadi produk gagal atau di luar standar dan perlu dikerjakan ulang sebelum dikirim ke pelanggan atau klien. Nah, setelah pengerjaan ulang tadi, selanjutnya diteruskan ke kontrol damage control, yaitu upaya yang perlu dilakukan manakala produk gagal sampai terjadi di tangan pelanggan. Nah, ini tuh kontrol di mana produk yang tidak layak begitu atau produk perusak yang ada di klien itu harus dikontrol. Dalam tahap kontrol tadi itu maka selanjutnya akan menuju perbaikan supaya dalam produk kita dapat melakukan perbaikan dan mutu yang baik begitu. Selanjutnya di sini perbaikan. Di sini ada perbaikan mutu pendidikan berkelanjutan. Di sini ada 4 tahapnya. Yang pertama, mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk perbaikan mutu setiap tahun. Yang kedua, ada mengidentifikasi bagian-bagian yang memerlukan perbaikan dan melakukan perbaikannya. Yang kedua itu melakukan identifikasi. Yang ketiga ada membentuk tim yang diperlukan untuk perbaikan di atas. Setelah diidentifikasi, maka kita harus memerlukan tim untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, memberikan fasilitas termasuk dukungan dana yang memadai. Nah, keempat ini juga tidak bisa dilupakan, harus diingat. Maka untuk melakukan perbaikan itu harus mempunyai fasilitas dan dana yang memadai. Nah, selanjutnya setelah perbaikan, di sini kita lakukan pengendalian mutu pendidikan. Pengendalian manajemen yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengarahkan orang, mesin, dan fungsi-fungsi guna dalam mencapai tujuan serta sasaran organisasi. Pengendalian mutu adalah suatu pemikiran dasar untuk menilai hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proses kegiatan produk atau jasa atau produsen untuk mewujudkan mutu produk atau jasa yang berkesinambungan dalam konteks memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Nah, setelah dilakukan perbaikan, kita harus melakukan pengendalian untuk menetapkan mutu atau menjaga mutu yang sudah baik begitu. Harus ditetapkan. Nah, di sini masih dalam tahap pengendalian. Yang pertama ada langkah pengendalian, yaitu ada evaluasi kinerja dan kontrol produk. Yang kedua ada membandingkan kinerja aktual terhadap tujuan produk. Yang ketiga bertindak terhadap perbedaan atau penyimpangan mutu yang ada. Nah, langkah-langkah ini bisa kita jalankan pada pengendalian mutu pendidikan. Dalam langkah pengendalian kita juga ada langkah yang pertama, menilai mutu kinerja aktual. Kita harus menilai terlebih dahulu, terus kemudian membandingkan kinerja dengan tujuan. Kinerja dengan tujuan itu harus dibandingkan supaya jadi satu, kita mendapatkan mutu yang baik. Kemudian ada bertindak berdasarkan perbedaan kinerja dan tujuan. Nah, kinerja yang kita lakukan itu harus ada perbedaannya daripada kinerja yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bila belum sesuai dengan tujuan, maka kinerja kita harus sesuaikan dengan tujuan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.